Ya Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi karena pada kesempatan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami tahu bahwa firman-Mu mengarahkan kehidupan kami kepada terang. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami, memimpin kami semua, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, pikiran kami usahakan untuk terfokus kepada apa yang Engkau ingin katakan. Karena kami tahu firman-Mu itu penting di dalam kehidupan rohani kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu kami pahami, kami hidupi dan kami lakukan, maka kami akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Engkau. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan tolong, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik kepada seluruh kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan hari ini, pagi ini, terambil dari Mazmur 46 dengan tema dari panik kepada damai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Mazmur 46. Next. Oh iya, saya kontrol dari sini deh. Saya akan membaca bagian yang pertama atau ayat yang pertama. Mohon kesediaan Bapak Ibu nanti membaca bagian yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya Bapak kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak kasih Tuhan. Amin. Nah Bapak kasih Tuhan, pernah nggak kita waktu lagi ngantri di rumah sakit, kemudian kita melihat, next slide. Ya, waktu kita lagi ngantri di rumah sakit, di ruang tunggu, kemudian kita bisa melihat gitu ya, orang-orang yang ada di rumah sakit. Pernah nggak ya lihat wajah-wajahnya begitu ya? Kita mungkin akan melihat wajah-wajah yang kelelahan, kita mungkin akan melihat wajah-wajah yang mungkin matanya tatapannya kosong gitu ya, dahinya berkerut, dan mungkin ada yang scrolling HP dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita mau coba gitu ya, kita mau baca pikiran mereka ketika mereka menunggu, apalagi menunggu diagnosa dari dokter, mungkin kita akan mendengar percakapan batin yang seperti ini. Aduh, capek sekali ya. Kok bisa begini terus-menerus? Kok nggak sembuh-sembuh? Lelah sekali untuk menunggu. Atau mungkin ada yang berkata di dalam batinnya begini, bagaimana ya kalau hari ini kondisi saya semakin buruk? Kondisi kesehatan saya, diagnosanya jelek begitu. Atau mungkin ada yang berpikir, waduh ini sakitnya udah parah. Gimana ya?
biaya pengobatannya. Saya nggak sanggup, uang tabungan sudah tipis, kemudian anak-anak masih butuh untuk biaya sekolah. Hasil lab yang lalu juga nggak bagus. Dan mereka kasih Tuhan, sejujurnya kita sama. Dan orang-orang yang menunggu di dalam rumah sakit itu bukan. Kita juga berada dalam ruang tunggu dan memiliki kekhawatiran yang sama. Kita mungkin juga pernah menunggu dan hati kita berdebar-debar begitu ya. Wajah kita mungkin adalah wajah-wajah yang kelelahan. Karena kita banyak pergumulan. Pikiran kita mungkin pikiran yang terus berkelana. Tak henti bagasi Tuhan. Kita berhadapan, kita bergumul dengan ketidakpastian daripada hidup ini. Mungkin bukan hanya tentang kesehatan. Mungkin itu tentang apa? Tentang masalah relasi. Kok di dalam rumah tangga ribut terus? Kok gak ketemu-ketemu begitu ya? Kok gak damai-damai? Mungkin masalah pekerjaan. Sudah cari kerja bertahun-tahun kok gak ketemu kerja yang tepat. Mungkin juga masalah finansial. Dan ada banyak ketakutan-ketakutan. Dan seringkali ketakutan itu membuat kita panik bukan? Membuat kita khawatir. Tapi kasih Tuhan, dan kemudian kita mendengarkan dunia ini mengajarkan bagaimana caranya merespon ketidakpastian itu. Pertama, kasih Tuhan, mungkin kita meresponnya begini, atau dikatakan orang, ngomong begini, jadilah orang yang kuat. Gitu ya. Rencanakan segalanya, kontrol segalanya, jangan tunjukkan kelemahan. Kemudian mungkin adalah orang yang mengatakan, jadilah realistis. Terima saja bahwa hidup itu kacau begitu ya. Turunkan ekspektasi. Jangan terlalu berharap. Kontrol atau kalah. Kuat atau hancur. Lawan atau lari. Bapak kasih Tuhan. Tetapi Bapak kasih Tuhan. Masalahnya, next slide. Masalahnya Bapak kasih Tuhan. Kedua pendekatan itu meletakkan beban di dalam pundak kita. Dan pundak kita, bahu kita, seringkali adalah bahu yang tidak kuat. Nah, hari ini Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 46, itu menawarkan jalan yang sama sekali berbeda dengan jalan yang disampaikan oleh dunia ini. Jalan yang menuju kedamaian, tetapi tidak bergantung kepada kemampuan kita untuk mengontrol, atau kemampuan kita menerima, tetapi itu tergantung pada apa? Pada Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Nah, bagaimana Bapak kasih Tuhan? Bagaimana kita bisa berpindah dari kepanikan, dari ketakutan terhadap kondisi dan berpindah kepada damai yang sejati? Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan yang pertama Bapak kasih Tuhan. Satu, damai itu hadir karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, pernah gak kita merasa panik begitu ya? Panik yang membuat kita takut, yang membuat jantung kita berdebar-debar dengan kencang, yang tidak karuan begitu ya. Dan yang membuat pikiran kita tidak berhenti begitu ya. Yang membuat tangan kita gemetar, keringat dingin membasahi tubuh kita begitu ya. Dan ada suara di dalam kepala kita berkata, ini tidak baik-baik saja. Ini bencana yang besar. Ini bencana yang buruk. Enggak ada jalan keluar. Kata-kata itu seakan mengatakan, kamu tidak bisa menghadapi ini. Kamu tidak bisa melewati ini. Menyerah saja. Nah, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, ketakutan terbesar atau kepanikan di dalam hidup kita seringkali muncul karena apa? Karena kita tahu bahwa kita tidak punya jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah, dan masalah itu besar, dan kita tahu bahwa itu nggak ada jalan keluar, itu adalah ketakutan yang terbesar kita. Nah, kalau kita pernah mengalami hal yang seperti itu, Bapak kasih Tuhan, kepanikan atau ketakutan yang melumpuhkan kita, yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, itulah yang juga dirasakan oleh orang-orang di Yerusalem. Kalau kita baca Mazmur ini, dia beberapa penafsir itu akan mengacu kepada kisah dua raja-raja.
Dua Raja-Raja pasal 18 ayat 13, di mana diceritakan di sana bahwa ada pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib terhadap Yerusalem. Dan itu kemudian muncullah tulisan ini, atau paling tidak ini menjadi ilustrasi yang tepat Bapak kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh penduduk Yerusalem pada saat itu. Pada saat itu Bapak kasih Tuhan ada 180.000 tentara Asyur mengepung kota mereka dari segala arah. Dan itu adalah teror yang menakutkan Bapak kasih Tuhan. Itu teror yang sangat dekat, teror yang sangat nyata. Begitu mereka memandang di luar tembok Yerusalem Bapak kasih Tuhan, mereka melihat ada begitu banyak pasukan Asyur. Dan mereka tahu Bapak kasih Tuhan siapa pasukan Asyur itu. Mereka sudah dengar cerita betapa mengerikannya pasukan Asyur itu. Bagaimana pasukan Asyur itu mengalahkan kota-kota yang lain. Dan bagaimana kemudian mereka menyebar teror. Mereka tahu begitu pasukan Asyur itu mengepung satu kota, maka habislah kota itu. Ketika jebol, temboknya jebol, dindingnya jebol, dinding pertahanannya jebol. Maka pasukan Asyur itu akan memperlakukan orang-orang yang di dalam itu dengan sangat kejam. Kepala mereka akan dipenggal, dibawa menjadi satu tropi buat mereka. Mereka mengerikan sekali Bapak kasih Tuhan. Itu adalah mimpi buruk yang sedang dihadapi oleh orang Yerusalem pada saat itu. Bayangkan kita berada di posisi yang sedang mengerikan seperti itu. Dan di tengah-tengah itu Bapak kasih Tuhan, terjadilah kepanikan massal di Yerusalem itu. Ada satu ketakutan, keguantiran yang besar. Ada yang berpikir habislah kita, matilah kita, selesailah kita. Kita akan disiksa sedemikian rupa oleh orang-orang Asyur itu. Tapi di tengah-tengah itu Bapak kasih Tuhan, kemungkinan ada seorang imam senior di Bait Allah. Dia adalah seorang yang pemimpin yang mungkin yang dipercaya begitu ya dan dihormati. Di tengah-tengah semua orang begitu panik, imam senior ini berdiri dengan satu keberanian yang luar biasa. Dan sebenarnya keberanian yang gak masuk akal. Dan kemudian dia mulai menyanyikan Bapak kasih Tuhan, kata-kata di dalam Mazmur 46 ini. Apa yang dia katakan? Di tengah-tengah situasi yang begitu panik, orang semua takut luar biasa. Tapi dia dengan lantang bernyanyi, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Dia adalah perlindungan dan benteng yang kuat. Dia adalah penolong dalam kesesakan. Dan itu sangat terbukti. Perhatikan Bapak kasih Tuhan kata-katanya di sini. Kata-kata yang luar biasa dan mengejutkan. Perhatikan ada satu ketenangan. Ketika orang melihat dia ada satu ketenangan di dalam kata-katanya. Dan kata-katanya itu mengalir kesejukan. Di tengah situasi di mana semua orang sedang panik. Berlarian tanpa arah begitu ya. Di tengah-tengah kondisi di mana Pak? Di mana semua logika dan kalkulasi, hitung-hitungan manusia sudah jelas bahwa nggak ada lagi harapan sedikit pun bahwa mereka tidak mungkin bisa bertahan. Tapi pemazmur itu menyanyikan, mendeklarasikan iman yang begitu kokoh dan tidak tergodayakan. Bapak kasih Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Dari mana ketenangan itu muncul? Ketika dia menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan itu. Di tengah kondisi badai yang sangat menakutkan pada saat itu. Sebenarnya rahasianya ada di dalam kata-katanya Bapak kasih Tuhan. Next. Jadi Bapak kasih Tuhan, pemazmur tidak memulai dengan menganalisa masalahnya. Pemazmur tidak memulai menganalisa betapa besarnya masalah yang sedang dihadapi. Berapa ratus ribu pasukan Asyur. Dia tidak sedang memikirkan itu Bapak kasih Tuhan. Dia tidak menghitung jumlah pasukan musuh yang sedang mengepung Yerusalem pada saat itu. Dia tidak sedang menghitung, mengkalkulasi berapa pasukan bersenjatanya, berapa kekuatan senjatanya.
Dia tidak memulai berapa peluang untuk mereka hidup. Dia memulai dengan Allah. Dia mulai dari Allah. Dia berkata, Allah itu, itulah kata pertamanya, Allah itu. Dia tidak berkata masalah itu. Dia berkata Allah itu. Dan inilah yang penting dan menentukan segalanya Bapak kasih Tuhan. Sebelum melihat apapun yang lain di sekitarnya, sebelum mempertimbangkan faktor apapun yang mengancamnya, dia memilih secara sadar untuk melihat Allah terlebih dahulu. Nah Bapak kasih Tuhan, damai dimulai ketika kita memulai dengan Allah, bukan dengan masalah. Ketika kita memulai dengan masalah dan menjadikan masalah itu sebagai fokus hidup kita, masalah itu mungkin akan mengisi seluruh layar pikiran kita dan menyisakan ruang dan tidak menyisakan begitu ya, dan tidak menyisakan ruang untuk harapan. Masalah, lihat ini masalah, lihat sana masalah, nggak ada harapan lagi Bapak kasih Tuhan. Masalah itu akan menjadi jauh lebih besar. Masalah itu akan jauh lebih menakutkan. Masalah itu jauh lebih tak terkalahkan daripada ukuran yang sebenarnya. Tetapi ketika kita memulai dengan Allah, ketika kita menempatkan Dia di pusat pandangan kita, Bapak kasih Tuhan, ketika kita melihat Dia lebih dahulu, Bapak kasih Tuhan, itu akan mengubah kita untuk melihat hal-hal yang lain. Masalah yang tadinya mungkin seperti raksasa yang begitu besar, Bapak kasih Tuhan, masalah yang tidak terkalahkan oleh apapun. Ketika kita memandang kepada Allah lebih dulu, masalah itu akan kembali ke ukuran yang sebenarnya. Dan kita akan melihat bahwa Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih kuasa dan tidak terbatas. Dia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan perhatikan Bapak kasih Tuhan, bagaimana kemudian pemazmur menggambarkan bahwa Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu apa? Allah itu Dia adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan dalam bahasa Ibraninya itu adalah sesuatu yang kaya makna. Mahsyeh gitu ya. Nah kata ini menggambarkan apa ya kasih Tuhan? Menggambarkan bahwa Allah itu adalah benteng yang kokoh. Benteng yang tidak tertembus oleh serangan apapun. Tempat yang aman, yang tidak bisa ditembus oleh musuh sekuat apapun. Nah kasih Tuhan, kehadiran Allah itu adalah kehadiran yang lebih kokoh dari badai yang mengepung kita. Dan yang paling penting kata Masyiah di sini itu adalah seperti orang yang melemparkan bantuan. Jadi dia bukan melemparkan bantuan, dia sendiri yang datang Bapak yang kasih Tuhan. Jadi selama Allah ada, dia akan terus ada. Dia adalah awal yang akhir dan yang akan datang Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan. Ada amin Bapak kasih Tuhan. Selama ada Allah di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupan saya Bapak kasih Tuhan. Dan kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang kokoh, maka kita akan siap untuk menghadapi apapun. Bapak kasih Tuhan, apa yang sedang membuat kita panik hari ini Bapak kasih Tuhan. Mari kita bernapas dalam-dalam. Mari kita merasakan, oh iya, saya mau memandang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia ada, Dia hadir dalam hidup saya. Dia ada, dulu ada, sekarang ada, dan akan ada selamanya. Dan saya tahu, Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kita. Bahkan kalau kita baca bekasih Tuhan, perlindungan tertinggi yang Allah nyatakan itu sempurna di dalam Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, bahwa Allah itu Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia dan Dia berkemah di tengah-tengah kita. Artinya apa? Bahwa Allah hadir. Dia adalah Allah yang ada. Di surga Dia turun menjadi sama.
hadir di tengah-tengah manusia. Bahkan kemudian dia naik ke sorga. Tetapi kemudian ketika dia naik ke sorga, dia mengatakan dia akan mengirim penolong, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hari ini, kasih Tuhan, hadir di dalam hati dan di dalam diri kita. Allah Tritunggal hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan, di dalam segala kondisi, karena kita tahu Allah hadir, maka betul ada masalah. Tetapi kita akan melihat masalah itu di dalam ukuran yang sebenarnya. Dan kita akan melihat harapan-harapan yang ada di sana. Bapak kasih Tuhan, ada sebuah cerita begitu ya tentang salah satu suku. Nah, kemungkinan cerita ini bisa iya juga, tapi bisa merupakan cerita-cerita. Tapi ini menarik Bapak kasih Tuhan. Nah, di dalam cerita satu suku di Afrika ini unik begitu ya. Jadi ketika seorang anak itu beranjak dewasa, maka dia akan menghadapi satu challenge, satu tantangan untuk menuju kedewasaan itu. Apa yang dilakukan Bapak kasih Tuhan? Dia akan dimasukkan ke dalam satu hutan, atau juga mungkin juga savana lah, bukan hutan savana, di satu padang yang di sana itu adalah bahaya begitu ya. Ada banyak bahaya di sana. Dan untuk membuktikan bahwa ini adalah anak yang beranjak dewasa, maka dia harus dites keberaniannya, Bapak kasih Tuhan. Nah, kemudian suatu hari ada seorang anak, kemudian ya dia dites, dia disuruh ke savana menghabiskan waktu dalam satu malam di dalam kegelapan. Nah, waktu dia berdiri di dalam kegelapan atau ada di dalam kegelapan itu di tengah-tengah savana itu, dia tentu takut, gemetar. Karena dia bukan hanya berhadapan dengan apa? Bukan hanya berhadapan dengan kegelapan. Tetapi di sana ada banyak binatang-binatang yang siap memangsanya begitu. Jadi dia nggak bisa tidur, takut, sudah gelap. Dan dia juga takut dengan binatang-binatang liar. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara auman singa. Aum. Dan suara auman itu semakin lama semakin mendekat. Kalau malam kan gelap ya, dan gak ada suara. Jadi suaranya itu jelas. Cak, cak, cak. Suara itu semakin mendekat perlahan-lahan kepadanya. Tapi kemudian ketika semakin dekat kepadanya, tiba-tiba suara langkahnya itu menjauh dari si anak itu. Kemudian dia dengar lagi suara binatang yang lain. Dia dengar lagi suara hiena. Wah, udah dengar mendekat. Dia ketakutan lagi. Dia sudah menggigil, sudah gemetar. Tapi begitu mendekat, suara hiena itu menjauh dari dia. Dia mendengar juga suara ular mendekat, tapi pelan-pelan juga menjauh. Bahaya demi bahaya datang, tetapi bahaya demi bahaya itu selalu menghilang secara misterius. Dan ketika kasih Tuhan fajar menyingsing, akhirnya si anak itu, wow, akhirnya sekarang saya adalah seorang pemberani, Bapak kasih Tuhan. Saya berani, saya selamat sendiri, saya tidak takut. Tetapi yang menarik sebenarnya Bapak kasih Tuhan, ketika anak itu berada sendirian di tengah savana itu, ayahnya tanpa dia tahu bersembunyi di balik semak-semak yang tidak jauh darinya. Ayah itu tidak tidur sepanjang malam. Matanya awas. Dia memperhatikan segala sesuatu, Bapak kasih Tuhan. Setiap kali ada binatang yang berusaha mendekat, dia akan sigap dengan dengan tongkatnya, dengan tombaknya. Dia akan mengusir semua binatang-binatang yang berusaha mendekat di sana tanpa sepengetahuan anaknya. Nah, di pagi hari itu ketika anak itu bangga selamat sendirian, sang ayah kemudian memeluknya, "Kamu berani anakmu, tetapi sesungguhnya kamu tidak pernah sendirian." Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang Allah lakukan di dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika hidup kita merasa hidup kita terasa gelap, ketika kita merasa hidup ini menakutkan,
ketika kita merasa bahwa di dalam hidup ini kita sendirian, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Bapak kasih Tuhan. Dia ada di sana dengan kasih-Nya. Dia tidak pernah tertidur. Dia senantiasa menjagai kita Bapak kasih Tuhan. Dan Bapak kasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kita Bapak kasih Tuhan, maka ketenangan akan datang. Jadi ketenangan datang itu bukan karena keadaan. Ketenangan, kedamaian hadir dalam hidup kita. Karena apa? Kita tahu, kita sadar Dia hadir di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, ketika kepanikan datang, jangan mulai dengan masalah. Mulailah dengan Allah dan ingatkan diri kita siapa Allah yang menyertai kita. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Apakah kita akan memulai dengan Allah dalam hidup kita? Apakah kita memulai dengan masalah? Mari kita mulai melihat Allah terlebih dahulu, baru melihat dengan masalah. Yang kedua Bapak kasih Tuhan, Allah yang seperti apa Bapak kasih Tuhan? Bapak kasih Tuhan, Allah yang memberikan damai itu adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Bapak kasih Tuhan, di poin pertama kita sudah melihat bahwa Allah hadir bersama dengan kita di tengah kepanikan. Tetapi izinkan saya bertanya Bapak kasih Tuhan, apakah mengetahui Allah hadir itu cukup untuk membuat kita tenang? Apakah mengetahui bahwa Allah hadir dalam hidup kita itu membuat kita tenang? Bapak kasih Tuhan, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kadang-kadang kita tetap cemas, sekalipun mungkin kita tahu Allah itu hadir. Bahkan di momen-momen ketika kita berdoa Bapak kasih Tuhan, kita percaya gitu. Allah itu mendengar doa kita. Tetapi kita mungkin masih gelisah. Apakah Allah itu akan melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana kalau rencana Allah itu berbeda dengan saya? Bagaimana kalau Allah itu hadir tetapi Dia membiarkan hal yang buruk terhadap saya? Tapi kasih Tuhan, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang jujur dan manusiawi. Tetapi di sini kita kemudian melihat pemasmur membawa kita melangkah lebih jauh Bapak kasih Tuhan. Dia tidak hanya berhenti untuk hadir, tetapi Dia membawa kita kepada kedaulatan Allah yang mutlak dan tidak terbantahkan. Jadi pemasmur mau mengatakan bahwa Allah itu Dia bukan hanya hadir, tetapi Dia juga berkuasa. Dia berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kalau kita melihat di 8 ayat pertama, di ayat 8, pemasmur mengatakan begini, memberikan undangan kepada kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Allah. Dia mengajak kita untuk membuka mata kita, untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Dengan teliti, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Dan apa yang kita lihat, kalau kita lihat kemudian Dia sampaikan apa yang Allah kerjakan di sana. Bahwa Allah itu menghentikan peperangan. Allah itu mematahkan busur seperti ranting kering. Allah itu memotong tombak yang paling tajam. Allah itu membakar kereta-kereta perang. Allah itu menghancurkan senjata yang paling canggih di zaman itu. Seperti membakar kayu biasa, Bapak kasih Tuhan. Itu yang Allah kerjakan. Dan kalau kita lihat Bapak kasih Tuhan, ingat tadi saya cerita bahwa ada 180.000 orang mengepung Yerusalem pada saat itu. Kalau kita baca, Bapak Ibu silakan baca. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 19, apa yang terjadi pada malam itu Bapak kasih Tuhan. Pada malam itu Bapak kasih Tuhan, malaikat turun ke perkemahan Asyur dalam kegelapan. Enggak ada pertempuran. Tidak ada pedang yang terangkat. Keesokan harinya, Bapak kasih Tuhan, ketika orang Israel Yerusalem itu mungkin udah ketakutan pada malam harinya, habislah mereka pada siang harinya. Tapi besok, apa yang mereka lihat? Ketika fajar menyingsing,
Ketika mereka memandang keluar tembok Yerusalem, seakan mereka saksikan sesuatu yang tidak dipercaya. Ada 180.000 mayat tergeletak tanpa terluka oleh pedang. Bahkan Raja Sanherib, Raja Asyur itu, dia pulang dengan malu yang tidak terkatakan. Bahkan beberapa waktu kemudian Raja Sanherib itu yang mengepung Yerusalem itu justru dibunuh oleh anak-anaknya sendiri di kuil dewanya. Kasih Tuhan, Allah yang tampaknya diam itu bekerja dengan cara yang melampaui hitung-hitungan manusia. Tetapi disinilah klimaksnya Bapak kasih Tuhan. Di ayat 10 ketika Allah berbicara dengan 2 perintah langsung, dia katakan begini, diamlah. Nah, kata diamlah di sana itu artinya apa? Rapa. Dalam bahasa asli itu rapa. Artinya adalah jauh lebih sekedar dari menutup mulut. Boleh next? Jadi bagi situ jauh lebih sekedar dari rapa itu atau diamlah itu jauh sekedar menutup mulut. Rapa di sana artinya apa? Artinya melepaskan, berhenti untuk mencengkram, tetapi membuka tangan terhadap selama ini apa yang kita genggam Bapak kasih Tuhan. Yang kita pegang dengan cemas, dengan penuh erat-erat Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, tahukah kita apa yang sulit kita lepaskan di dalam hidup kita? Tahukah kita apa yang sulit dilepaskan oleh manusia? Bukan harta Bapak kasih Tuhan. Bukan posisi yang sulit dilepas. Bahkan bukan juga orang yang paling kita kasihi. Yang paling sulit dilepas adalah ilusi bahwa kitalah yang mengendalikan hidup kita, Bapak kasih Tuhan. Yang paling sulit dilepaskan dalam hidup ini adalah ilusi bahwa kita mengontrol, kita menguasai segala sesuatu. Kita mencengkram itu dengan erat-erat Bapak kasih Tuhan. Kita mencengkram rencana-rencana kita. Kita mencengkram karir kita, rencana keluarga, rencana pensiun. Kita mencengkram harapan-harapan kita sampai jari-jari kita putih begitu ya Bapak kasih Tuhan. Kita mencengkram ketakutan-ketakutan kita. Dan anehnya Bapak kasih Tuhan, melepaskan ketakutan itu kadang-kadang membuat kita khawatir Bapak kasih Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita yang terlalu mencengkram bahwa kita bisa mengendalikan, yang mencengkram ketakutan kita. Firman Tuhan mengatakan rapa. Apa itu rapa? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan apa? Lepaskan kendali yang tidak sanggup kamu pegang. Bukan karena hal-hal itu tidak baik bagi kita. Tetapi karena apa? Tetapi karena kita tahu Allah, tangan Allah jauh lebih sanggup dan lebih mampu daripada kita. Allah itu lebih sanggup memegang apa yang tidak sanggup kita pegang Bapak kasih Tuhan. Allah sanggup menjaga apa yang tidak sanggup kita jaga. Kita lepaskan, kita taruh di hadapan Tuhan Bapak kasih Tuhan. Bahkan kemudian yang kedua dikatakan di sana yang selanjutnya, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, kata ketahui di sana dalam bahasa aslinya yaitu yada. Ini bukan pengetahuan kognitif begitu ya. Bukan menghafal sesuatu sebagai informasi. Yada adalah pengenalan di sana. Kata ini dipakai seperti Adam mengenal Hawa istrinya. Jadi ada pengenalan relasional, ada pengenalan ekspresi gitu ya, ada pengenalan yang mendalam sampai ke tulang sumsum. Jadi damai yang sejati ketika yada lahir dari apa? Damai yang sejati lahir dari apa? Dari pengenalan kita kepada Allah yang berdaulat. Makasih Tuhan. Allah sedang berbicara kepada kita hari ini berkata, jangan hanya tahu tentang aku dari buku-buku rohani atau dari khotbah. Kenalilah aku secara pribadi. Bangunlah relasi dengan aku
setiap hari. Alamilah aku di dalam hidupmu. Dan ketika kamu betul-betul mengenal aku di dalam hidupmu, bukan hanya sekedar tahu, kecemasan akan hilang cengkramannya. Dan hidupmu perlahan akan pasti mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Makasih Tuhan, kedamaian yang Allah tawarkan bukanlah kedamaian karena kita beranggapan masalah selesai. Bukan kedamaian karena semua pertanyaan yang terjawab, Bapak kasih Tuhan. Bukan karena kedamaian karena masa depan sudah pasti akan sesuai dengan keinginan kita. Kedamaian ini lahir, Bapak kasih Tuhan, karena kita mengenal Allah yang berdaulat. Kita tahu track record Allah sudah terbukti sepanjang sejarah bahwa Dia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan rencana Allah jauh melebihi daripada rencana kita. Ada amin, Bapak kasih Tuhan. Ketika kita tahu bahwa rencana Allah jauh melebihi daripada rencana dan rancangan kita, harusnya ada kedamaian di sini. Kita lepaskan pegangan kita serahkan kepadanya, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suatu malam di Danau Galilea itu badai datang dengan begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ada ombak yang setinggi rumah menghantam perahu murid-murid Tuhan Yesus dengan sangat ganas. Ada angin yang begitu kencang. Dan air yang berusaha masuk ke dalam perahu. Dan para murid itu ketakutan luar biasa. Ingat, murid-murid Yesus yang dibawa ke Danau Galilea, mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Tetapi malam itu berbeda. Badai ini tidak biasa. Badai ini sudah sangat menakutkan. Dan mereka tahu bahwa badai ini mungkin akan menghancurkan mereka. Tapi di tengah kepanikan mereka, Bapak kasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan. Tidur, Bapak kasih Tuhan. Tuhan Yesus sedang tertidur. Bagaimana mungkin? Dan kemudian para murid membangunkannya dengan sikap yang putus asa, berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli? Kita akan binasa." Dan kemudian Tuhan Yesus bangun, Bapak kasih Tuhan. Berdiri dengan penuh ketenangan di tengah badai itu. Dan berkata dengan satu otoritas yang begitu besar, "Diamlah, tenanglah." Dan seketika, bukan pelan-pelan, seketika angin itu berhenti. Laut menjadi tenang seperti sedia kala. Tiba-tiba ada keheningan di tengah-tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Para murid itu tersungkur. Bukan karena ombak yang baru saja berhenti. Tetapi apa? Tetapi karena mereka menyaksikan dengan kepala mereka sendiri. Siapa Dia? Dia adalah Allah. Dia adalah yang tidur bersama mereka di dalam perahu. Dan Dialah yang mengontrol, menguasai badai. Dia yang berkuasa atas alam. Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, badai apa yang sedang mengguncang Bapak Ibu hari ini? Badai apa yang sedang menggelisahkan hidup kita? Bahkan di sepanjang tahun ini mungkin kita akan menghadapi badai-badai dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak kasih Tuhan, ada Yesus di dalam perahumu. Ada Yesus di dalam hidupmu. Dia bersama dengan kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dan Yesus yang hadir itu adalah Yesus yang mengontrol, menguasai segala sesuatu. Dia mengontrol sejarah. Dia mengontrol badai, dia menguasai segala sesuatu.
Dan untuk itu kita tidak perlu panik, Bapak kasih Tuhan. Kita perlu berkata dengan keras begini dalam hati kita, Tuhan, Engkau yang menguasai badai, maka tenangkanlah hatiku. Dan aku serahkan seluruhnya, aku lepaskan peganganku, ku letakkan kepadamu, karena aku tahu Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak kasih Tuhan, hari ini kita belajar. Next. Kedamaian yang sejati, Bapak kasih Tuhan, itu bukan datang dari luar, dari dalam diri kita. Kedamaian yang sejati bukan datang dari hidup tanpa badai, hidup tanpa masalah, hidup tanpa persoalan. Tetapi kedamaian yang sejati itu muncul dari apa? Kita tahu bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Allah yang hadir itu, Dia adalah Allah yang menguasai dan berdaulat atas segala sesuatu. Untuk itu sepanjang tahun ini Bapak kasih Tuhan, mari kita datang menyerahkan diri dan terus percaya kepadanya. Hidup kita punya pilihan, kita mau panik atau damai. Dan ketika kita berkata saya mau hidup di dalam shalom, dalam damai, maka kita harus berkata, Tuhan, aku mau hidup dengan menyadari kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku mau hidup dengan menyadari aku ingin terus mengenal Engkau. Dan pengenalanku akan Engkau, yang mengenal Engkau bahwa penguasa atas segala sesuatu, itu memberikan ketenangan kepada diri kita. Kita tarik nafas-nafas, kita tarik nafas kita dalam-dalam dan berkata, Tuhan, Engkau lebih besar dari semua yang aku hadapi. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Coba kita katakan Bapak kasih Tuhan, Tuhan, Engkau lebih besar dari segala sesuatu termasuk masalahku. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau lebih besar dari segala sesuatu termasuk masalahku. Amin Bapak kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada kami dan terus boleh bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu siapa Engkau yang hadir dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau menguasai segala sesuatu. Ajar kami untuk berserah kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.